Shalom. Banyak orang yang tidak sadar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna setiap hari. Air yang jernih terkadang tidak memiliki ikan. Mazmur 23 ayat 4 bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jangan berdoa minta pada Tuhan agar seluruh hidup kita berjalan mulus tanpa hambatan. Jangan pernah berharap hidup tanpa masalah. Yang terpenting justru dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kita. 2 Korintus 12 ayat 9 bilang gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Syukurilah keadaan kita apa adanya, sebab Tuhan tidak pernah berjanji setiap hari langit cerah. Kadang-kadang ada hujan dan angin badai, namun setelah hujan badai kita sering melihat pelangi yang indah. 2 Korintus 12 ayat 10 bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jalani saja hidup ini apa adanya, tanpa sungut-sungut dan komplain. Justru dalam kesesakan dan tekanan kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Mazmur 32 ayat 3 bilang, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bangkitlah, berhentilah mengeluh sekarang juga. Jangan izinkan tulang-tulang kita lesu dan menjadi keropos. Jangan kalah terhadap situasi dan keadaan. Seburuk apapun keadaan, justru membuat kita semakin jelas melihat dan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amsal 23 ayat 29 sampai 30 bilang gitu. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Seburuk apapun keadaan kita, jangan lari kepada anggur, tapi lari kepada Tuhan. Sebab orang yang berkeluh kesah di dalam kemabukan, pasti hidupnya akan semakin buruk. Amsal 23 ayat 31 sampai 32 bilang gini, jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti ular beludak. Jangan tertipu oleh keadaan sesaat, sebab orang yang mabuk anggur hanya tertipu oleh fata morgana. Setelah mabuknya selesai, mereka akan mendapat kenyataan hidup yang jauh lebih buruk dari keadaannya semula. 1 Petrus 4 ayat 7 bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, berdoalah kepada Tuhan agar kita bisa bertahan dalam segala situasi dan keadaan. Percayalah kepadanya, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.